مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kusimak jawaban salam apa agak loyo-loyo ki kurasa. Bosi. Ya, padahal salam itu paling adalah doa. Jadi kita itu diwajibkan menjawab salam biarlah diupayakan sedikit lebih besar suara daripada yang memberi salam. Kenapa? Karena salam itu adalah doa. Tapi biarlah ulang sekali lagi, mudah-mudahan dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat Isya dan salat sunat tarawih yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat kita pungkiri Pak Ibu, betapa banyak di antara saudara-saudari kita yang rajin menjalankan ibadah puasa di kala bulan suci Ramadan itu tiba, tapi terkadang perintah salat begitu gampang ia tinggalkan. Tidak dapat kita nafikan betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang rajin mengeluarkan zakat, tiap tahun berkurban, cuma terkadang perintah salat begitu mudah ia melalaikan. Padahal sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perintah salat 5 kali sehari semalam adalah penentu diterima tidaknya semua amal-amal ibadah kita yang lain. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa amjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal perbuatan manusia yang pertama kali diperiksa oleh Allah di hari kiamat kelak adalah salat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, tapi salat. Jika saat diperiksa nilai salat seorang hamba didapati baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Tapi sebaliknya, jika saat diperiksa nilai salat seorang hamba didapati tidak baik, maka ia akan merugi dan sengsara. Lewat hadis ini Rasulullah sudah memberikan isyarat kepada kita bahwa di hari kiamat kelak amal perbuatan manusia yang pertama kali diperiksa oleh Allah adalah salat.
Jika saat diperiksa nilai sholat seorang hamba didapati baik, maka ia menjadi jaminan bahwa amal-amal ibadah yang lain pun ikut baik. Puasa kita baik, zakat kita baik, haji kita haji mabrur. Jika memang demikian, maka insya Allah hamba tersebut langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa ada lagi proses pemeriksaan lebih lanjut. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat itulah yang pertama diucapkan Rasulullah ketika ruh beliau hampir terpisah dengan jasadnya. Yang pertama diucapkan oleh Rasulullah as-salah, as-salah. Yang kedua an-nisa, ittaqun nisa. Dan yang ketiga ummati. Maka terputuslah ruh beliau dengan tiga kata-kata terakhir. Yang pertama salat, jaga salat. Oleh karena itu Pak Ibu, ajak anak-anak kita ke masjid, ajak tetangga kita, ajak sahabat kita, ayo salat berjamaah di Masjid Jami'ul Ihsan. Kenapa? Karena kita berhasil mengajak mereka, berarti kita sudah menyelamatkan mereka dari banjir-banjir yang melanda. Makassar bukan dilanda banjir air, Makassar bukan dilanda banjir bandang, banjir kiriman, tapi banjir aliran-aliran baru. Sekarang ini Pak, banyak kejadian yang aneh-aneh. Ya, baru-baru ini waktu banjir besar Pak, tiba-tiba muncul buaya. Celakanya ada yang mengaku sebagai neneknya. Astagfirullah. Ya. Ini luar biasa, begitu rendahnya, ya, mengaku sebagai neneknya buaya. Kita ini adalah makhluk yang sangat mulia di sisi Allah, ya, diciptakan oleh Allah sesempurna mungkin, fi ahsani taqwim. Masa mau mengaku neneknya buaya? Ya kan begitu. Jangankan buaya, jangankan singa, malaikat sujud kepada manusia. Nenek kita Nabi Adam, ya, malaikat diperintahkan oleh Allah sujud. Cuma buaya juga bisa dijadikan contoh. Ada yang perlu dicontoh sama buaya. Apa itu? Buaya adalah binatang yang paling setia kepada pasangannya sepanjang masih berada di dalam air. Tapi kalau sudah naik ke darat, ini sudah menjadi buaya darat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, salat, jaga salat. Di dalam salat kadang-kadang kita berbeda, ya, tetapi dilarang menyalah-nyalahkan orang. Takbir saja berbeda kita. Allahu Akbar, ada yang takbir posisi tangannya sejajar dengan daun telinganya. Ini adalah Imam Syafi'i. Ada yang takbir fahmnya di atas dadanya. Allahu Akbar, ini Hambali. Jadi di dalam takbir itu Pak, dua jidalnya. Satu, dua. Jangan macam-macam. Takbir biasa-biasa saja. Namanya pakai Hambali. Allahu Akbar, biasa saja. Tapi biasa cuma ada kuliah model-model. Takbir pakai Hambali. Allahu Akbar, tarik lagi ke belakang, tidak usah. Biasa saja. Ada kuliah agak tinggi. Allahu Akbar tinggi, ada cincin. Itu baru takbir, belum letak tangan. Enam dalil Syafi'i itu Allahu Akbar di bawah dada, di atas pusat. Ada lagi satu Allahu Akbar agak
Kenapa di situ Ustaz? Rasulullah pernah bersabda, kata beliau, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh itu. Tapi jika daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Siapa itu? Ila wahiyah qalbun. Itulah yang disebut hati. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang biasa di kebone, biasa di kesopeng, kita kan lewat Cambang. Di Cambang itu tikungannya tajam-tajam. Sebelum memasuki tikungan itu, di depan ada tertulis hati-hati. Padahal yang melihat tikungan itu kan mata. Kenapa tidak ditulis mata-mata? Artinya melewati tikungan itu hati kita harus tenang. Hati kita harus damai, tidak boleh galau. Kenapa? Jika hati galau, jika hati kacau, melewati tikungan itu, bahaya mengintai di depan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat, jaga salat. Oleh karena sekali lagi ajak anak-anak, ajak tetangga, ajak sahabat, ayo salat berjamaah. Sekarang ini banyak sekali aliran-aliran baru, nabi-nabi palsu bergentayangan. Kalau di Sulawesi tidak seberapa, tapi di Jawa, astagfirullah, bermunculan nabi-nabi palsu yang menggerakkan ribuan pengikutnya. Bayangkan pernah muncul namanya Nabi Ahmad Musaddiq, pelatih bulu tangkis jadi nabi. Astagfirullah, ribuan pengikutnya. Nasib baik cepat ditangkap oleh polisi, 3 tahun penjara. Belum ada Ahmad Musaddiq, muncul lagi namanya Nabi Saharudi di Bangkok. Nabi Saharudi ditangkap lagi polisi. Jakarta pernah geger suatu waktu. Muncul namanya Lia Eden, meskipun sudah meninggal, tetapi menggegerkan Indonesia. Kenapa? Lia Eden bukan mengaku Nabi, tapi langsung mengakui dirinya Jibril. Ditangkap juga sama polisi. Saya bilang luar biasa polisi kita. Kenapa Ustaz? Coba lihat polisi kita, bukan saja teroris ditangkap, Jibril juga ditangkap. Tidak pernah bunuh. Tapi ada yang balik, ada yang mustasna supaya dia mengaku Jibril, coba mengaku dia Israel. Siapa kira-kira mau tangkap kalau Israel? Yang paling celaka muncul namanya Nabi Tukini. Nah, ini yang paling parah ini. Ada jenis ini Tukini, Pak. Maka ceramah di studio yang ada Tukini, celakanya Babinsa. Nabi Tukini, la ilaha illallah. Yang paling mengherankan, baru beberapa bulan Tukimin punya pengikut membludak. Ribuan pengikutnya, sampai-sampai masjid itu full menuber ke halaman. Maka diadakan penelitian waktu itu, apa gerangan ajaran Tukimin sampai pengikutnya membludak. Teliti punya teliti, maka didapatlah ajarannya yang benar. Apa itu? Ternyata Tukimin mengajarkan pengikutnya bisa sholat menggunakan bahasa masing-masing. Baru membesarkan suara, jadi masjidnya itu ribu, warung masih hina. Contoh imam takbir pakai bahasa Arab, Allahu Akbar. Di belakang imam pakai bahasa Indonesia, membesarkan juga suaranya, Allah Maha Besar. Di sampingnya orang Jawa, takbir togi pakai bahasa Jawanya, membesarkan juga suaranya, Allah gede. Ya kata Jawa ya. Sampingnya orang Jawa ada jenis puntung. Takbir
takbir juga pakai bahasa jenis contohnya membesarkan dengan suaranya karai bahasa Lombok. Ternyata di sampingnya jenis contoh ada satu Bugis Bone. Takbir juga pakai bahasa Bugis Bone dan logat Bone yang membesarkan juga suaranya. Allah Ta'ala beraja. Astagfirullah. Jadi hadirin yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan banyak amal-amal ibadah, amal-amal kebajikan. Kenapa? Di bulan suci Ramadan puasa membentuk hati kita menjadi hati yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Selesai Ramadan, insya Allah kita senantiasa tampil sebagai manusia-manusia yang bertakwa, manusia-manusia yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati itu terbagi tiga kategori. Yang pertama, qalbun mayyit, hati yang sudah mati. Dan yang ketiga, qalbun marid, hati yang sedang sakit. Dan yang ketiga, qalbun salim, hati yang selamat. Hati inilah insya Allah yang kita miliki, karena selama sebulan penuh hati kita ditempa, digambling dan digojok oleh ibadah Ramadan. Dan insya Allah kita senantiasa dirindukan oleh surga Firdaus. Itu saja yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.